Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talaban ilmi izalata jalim an-namsi wa sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa radallahi ta'ala wa syukra ala ni'matil aqli wa nikmatin syahadil badani fardhan natalang ila hadratina bil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tsajihi wa dzurriyyatihi wa li bidikramana khususan khasatan ila muslimata kita mabati fikya syamara abdul jabbar wa jami'al amiti wa masyikhana wa mu'alif kutub allati ta'alamna wa lamna syannatalang lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fiqhiyah juz tsani atau juz yang kedua, yang mana untuk hari ini akan menerangkan tentang bab puasa ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ilmi fid darain amin. As-saumu utawi ikiku bab nerangke poso ya. As-saumu utawi ikiku bab nerangke poso. Utawi singkatan apa? Mim. Iku singkatan kha. As-saumu utawi ikiku bab nerangke poso. Di babnya ini menerangkan tentang puasa. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang bab puasa, perlu terlebih dahulu kita mengetahui puasa itu apa sih. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya puasa itu kalau secara bahasa itu artinya menahan. Nah, puasa Ramadan itu disyariatkan yaitu pada tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW itu melakukan hijrah ke Madinah. Nah, setelah Nabi hijrah, Nabi Muhammad SAW itu melakukan puasa selama 1 kali. Itu secara sempurna, maksudnya 30 hari. Jadi Nabi Muhammad SAW itu setelah hijrah ke Madinah melakukan puasa secara sempurna, yaitu 30 hari itu hanya sekali, dan 8 kali tidak sempurna. Nabi Muhammad SAW melakukan puasa sampai 8 kali itu tidak sempurna, maksudnya setiap bulannya itu hanya berisi 29 hari. Nah, ibadah puasa itu telah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, namun tata cara puasa seperti hanya yang telah kita kerjakan bersama itu merupakan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi pengertian puasa secara bahasa. Nah, adapun pengertian puasa secara syariat itu apa? Mari kita pelajari. Sin ma iku apa? As-saumu utai puasa. As-saumu utai puasa. Jim huwa utai as-saum. Huwa utai as-saum iku al-imtina'u nyegah. Anil akli saking mangan panganan. Wasyurbi lan nginum inuman.
wal jima'i lan jima, wal jima'i lan jima, wa kulli muftirin, wa kulli muftirin lan saben-saben perkara kang batalake saum atau poso, wa kulli muftirin lan saben-saben perkara kang batalake poso. Kapan nek nyegah mau ya kuwi min tulu'il fajri, min tulu'il fajri awit saking metune fajar shadiq sause manjing subuh ya. Min tulu'il fajri awit saking metune fajar shadiq ila ghurubi syamsi, ila ghurubi syamsi tumeka surupe srengenge, ila ghurubi syamsi tumeka surupe srengenge. Jami'a ayami syahri ramadhana, jami'a ayami syahri ramadhana ing dalem apa singkatan dha ya. Jami'a ayami syahri ramadhana ing dalem sakabehane pira-pira dinane wulan Ramadan. Jami'a ayami syahri ramadhana ing dalem sakabehane pira-pira dinane wulan Ramadan. Nah, sekarang setelah kita tahu definisi atau pengertian puasa secara bahasa, apa pengertian puasa secara bahasa tadi? Yaitu menahan. Nah, sekarang kita pun juga perlu untuk mengetahui pengertian puasa secara syariat. Nah, perlu saya mengetahui bahasanya pengertian puasa secara syariat yaitu wa al-imtina'u an akli wasyurbi wal jima'i wa kullu muftirin min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi jami' ayami syahri ramadhana. Pengertian puasa secara syariat yaitu menahan diri dari makanan, minuman, jima dan setiap hal yang membatalkan puasa. Kapan? Yaitu mulai terbitnya fajar, maksudnya fajar shadiq, sampai terbenamnya matahari di seluruh hari-hari bulan Ramadan. Jadi puasa secara syariat itu menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan suami istri, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar, maksudnya setelah masuknya waktu subuh, sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari, sampai masuknya waktu sholat maghrib, yaitu di seluruh hari-hari bulan Ramadan. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya lafadz Ramadhana, lafadz Ramadhana itu dicetak dari lafadz Ramado. Jadi lafadz Ramadhana itu tercetak dari lafadz Ramado. Nah, yang mana artinya Ramado itu adalah udara yang sangat panas atau membakar dosa-dosa. Nah, karena orang Arab dahulu itu menamakan nama bulan itu sesuai dengan keadaan pada bulan itu sendiri. Nah, seperti halnya orang Arab itu menamakan bulan Rabi'. Kenapa? Karena di saat itu ialah permulaan turun hujan. Berhubung pada saat itu permulaan turun hujan, maka orang Arab itu menamakan bulan pada waktu itu dengan nama Rabi'. Nah, urutan bulan-bulan yang lebih utama itu ialah bulan Ramadan. Jadi yang paling utama bulan itu ada bulan Ramadan. Kemudian setelah bulan Ramadan yaitu bulan Muharram. Nah, setelah bulan Muharram kemudian bulan Rajab. Nah, setelah bulan Rajab yaitu kemudian bulan Dzulhijjah. Nah, setelah bulan Dzulhijjah yaitu kemudian bulan Dzulqa'dah, dan kemudian yaitu bulan Sa'ban,
dan kemudian bulan-bulan yang lainnya. Nah, jadi intinya puasa itu apa? Menurut syariat yaitu mencegah diri dari makan dan minum, jima, serta dari hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shoteg hingga terbenamnya matahari di bulan-bulan suci Ramadan. Nah, selantas siapa yang dibebani kewajiban untuk melakukan puasa Ramadan? Mari kita kaji. Sin alaman ing atase sapa, alaman ing atase sapa yajibu wajib apa asamu poso, apa singkatan apa? Fa, ya. Apa asamu poso? Jim, ala kulli muslimin wajib poso ing atase saben-saben wong muslim. Ala kulli muslimin wajib poso ing atase saben-saben wong muslim. Balighin kang balik, angkilin kang anduweni akal, qadirin kang kuwasa, alaihi ing atase saum, Tohirin kang suci, minal hadi saking khat, wan nifasi lan nifas. Nah, sekarang ada pertanyaan yang berhubungan dengan puasa tadi. Sin alaman yajibu as-saumu. Jadi kepada siapakah wajib berpuasa? Kewajiban puasa itu diwajibkan kepada siapa? Maka dijawab yaitu ala kulli muslimin balighin akilin qadirin alaihi tohirin minal hadi wan nifas. Jadi orang yang terbebani puasa, yang terkena kewajiban untuk melakukan puasa, yaitu setiap orang yang Islam dan dia itu sudah balik dan berakal, maksudnya akalnya sehat, tidak gila, dan dia itu mampu untuk melaksanakan puasa serta dia itu suci dari haid dan nifas. Maka bagi orang yang non muslim tidak diwajibkan untuk melakukan puasa, atau orang Islam namun dia belum balik, maka bagi dia tidak berkewajiban untuk melakukan puasa. Namun bagi orang tuanya terhadap anak kecil yang sudah berumur 7 tahun, berumur tamyiz, itu diperintahkan atau diwajibkan untuk memerintahkan anaknya tadi untuk melakukan puasa, untuk latihan, sebagai latihan. Kalau mungkin belum mampu sehari penuh, bisa yaitu dengan cara yaitu puasa beduk. Maksudnya apa? Nanti setiap masuk waktu zuhur dia disuruh untuk berbuka. Nah, kalau sudah mampu sehari penuh, ya diperintahkan untuk melakukan puasa sehari sepenuh. Maksudnya apa? Bukannya setelah masuk sholat maghrib. Dan bagi orang Islam yang sudah balik namun dia itu tidak berakal, maksudnya mungkin gila, dia pun juga tidak berkewajiban untuk melakukan puasa Ramadan. Jadi intinya
kewajiban puasa Ramadan itu dibebankan kepada setiap orang Islam yang sudah balik dan berakal, serta dia itu mampu untuk melakukan puasa, dan dia itu suci dari haid dan nifas, khususnya perempuan. Nah, terusnya sekarang kam sin kam iku piro, sin kam iku piro, furudus shaumi utawi pira-pira badune puasa. Furudus shaumi utawi pira-pira badune puasa. Jim Fardoni ya iku rong fardu. Fardoni ya iku rong fardu. Al awalu utai kang awal. Al awalu utai kang awal iku aniyatu niat. Iku aniyatu niat fi kulli lailatin. Fi kulli lailatin ing dalem sakabehane wengi. Ing dalem napa singkatane? Dha ya. Fi kulli lailatin ing dalem sakabehane wengi min Ramadana kang saking wulan Ramadan. Min Ramadana kang saking wulan Ramadan. Nah, alfani utai kang kaping pindho. Alfani utai kang kaping pindho iku al-imsaku ngeker. Iku al-imsaku ngeker anil muhtirati saking pira-pira perkara kang batalake puasa. Anil muhtirati saking pira-pira perkara kang batalake puasa. Nah, sekarang ada pertanyaan yang isi pertanyaannya yaitu sin kam furudus shaumi. Berapakah fardu-fardu puasa? Jadi fardu-fardu dalam puasa itu ada berapa? Maka dijawab yaitu fardoni, bahwasanya fardunya puasa itu ada dua. Nah, dua itu apa saja? Al awalu aniyat fi kulli lailatin min Ramadana. Jadi fardunya puasa yang nomor satu adalah niat puasa di setiap malam dari bulan Ramadan. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i niat puasa bulan suci Ramadan itu wajib dilakukan setiap malam dari bulan-bulan Ramadan. Lah, terus malam itu kapan mulainya dan habisnya kapan? Malam, waktu malam itu dimulai dari masuknya waktu sholat maghrib. Jadi setelah terbenamnya matahari itu masuk waktu malam hari. Nah, habisnya waktu malam hari yaitu setelah terbitnya fajar shodiq atau setelah masuknya waktu subuh. Maka jika ada seseorang yang melakukan puasa bulan suci Ramadan kok niatnya itu dilakukan setelah sholat maghrib, itu juga sudah dianggap sah niatnya. Kenapa? Karena sudah dilakukan di malam hari. Atau niatnya itu dilakukan ketika dia itu melakukan sahur, yaitu sekitar mungkin jam 2 atau jam 3. Jadi setelah sahur dia itu niat puasa. Nah, yang seperti itu juga dianggap sah. Kenapa? Niatnya dilakukan di waktu malam hari. Nah, perbedaannya kalau ada orang yang niat puasanya itu dilakukan setelah masuknya waktu subuh atau setelah terbitnya fajar shodiq, maka yang seperti itu tidak sah niatnya. Kalau niatnya tidak sah, maka puasanya pun tidak sah. Nah, niatnya bagaimana? Nah, niatnya puasa
Ramadan, yaitu nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhi sanati lillahi ta'ala, ya. Seperti itu. Itu nanti wajib melintaskan niat itu di dalam hatinya. Adapun melafalkan niat dengan lesannya itu hukumnya sunnah, yang mana tujuannya adalah untuk membantu hati supaya bisa melintaskan niat tersebut. Nah, sekarang petunjuk puasa yang nomor 2 apa, yaitu al-imsaku 'anil muftirat. Jadi petunjuk puasa yang nomor 2 yaitu menahan diri atau imsak dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, berhubung petunjuk puasa yang nomor 2 itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka di sini ada pertanyaan yang berhubungan dengan itu, yaitu sinma iku opo. Sinma iku opo. Al-muhtiratu utawi pira-pira perkara kang batalake puasa. Al-muhtiratu utawi pira-pira perkara kang batalake puasa. Jim ya utawi al-muhtirat. Ya utawi al-muhtirat iku kuluma sekabehane barang, utawa iku kuluma saben-saben barang atau perkara kena iku kuluma sekabehane barang ya batilu kang batalake apa kuluma ya batilu kang batalake apa kuluma as-sauma ing poso. As-sauma ing poso. Nah, waya utawi al-muftirat, waya utawi al-muftirat iku samaniatun ana 8. Iku samaniatun ana 8. Al-awalu utai kang awal. Al-awalu utai kang awal iku dukhulu syai'in manjingi swiji-wiji. Iku dukhulu syai'in manjingi swiji-wiji ila jofi maring waduk. Ila jofi maring waduk. Amdan kelawan neju. Kelawan apa singkatan mim to. Amdan kelawan neju. Afani utai kang kaping pindho. Afani utai kang kaping pindho iku ataka yu iku ataka yu nejo mutah. Iku ataka yu nejo mutah-mutah. Amdan kelawan nejo. Amdan kelawan nejo. Al-falithu utai kang kaping 3. Al-falithu utai kang kaping 3 iku al-haidu haid. Iku al-haidu haid. Ar-rabi'u utai kang kaping 4. Ar-rabi'u utai kang kaping 4 iku an-nifasu nifas. Iku an-nifasu nifas. Al-khamisu utai kang kaping 5. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku inzalul mani. Iku inzalul mani ngetokake mani.
iku inzal mani ngetokake mani amdan kelawan nejo. Amdan kelawan nejo. Asadisu utawi kang kaping 6. Asadisu utawi kang kaping 6 iku aljima'u jima. Iku aljima'u jima. Amdan kelawan nejo. Amdan kelawan nejo. Asabi'u utawi kang kaping 7. Asabi'u utawi kang kaping 7 iku aridatu murtad utawa metu saking Islam. Asabi'u utawi kang kaping 7 iku aridatu murtad utawa metu saking Islam. Alfaminu utawi kang kaping 8. Alfaminu utawi kang kaping 8 iku aljununu edan. Iku aljununu edan. Jadi ada pertanyaan yang si pertanyaannya yaitu ma al-muhtiratu. Perkara apakah yang dapat membatalkan puasa? Jadi yang dapat membatalkan puasa itu apa? Maka dijawab di situ jimya kuluma yubdilu shaum, yaitu setiap hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, setiap hal yang membatalkan puasa yaitu waya thamaniatun, itu ada 8 perkara. Nah, 8 perkara itu apa saja? Yaitu yang nomor 1 al-awalu dukulu syai'in ila jofi amdan. Masuknya sesuatu benda ke dalam rongga tubuh secara sengaja. Nah, rongga tubuh yang dimaksud di sini apa saja? Yaitu mulut, terus lubang hidung, terus apa lagi? Lubang telinga, lubang depan, maksudnya tempat buang air kencing, tempat buang air besar, jalan depan belakang itu. Jadi ketika ada sesuatu yang masuk ke mulut, ini membatalkan puasa. Nah, ukuran membatalkan puasa itu bagaimana kalau mulut? Itu kalau sesuatu itu sampai ditelan. Jadi ketika ada air yang masuk ke mulut kita ketika kita berpuasa, kok air itu kita telan, maka membatalkan puasa. Tapi kalau hanya di luar, maksudnya di mulut bagian luar, enggak sampai ditelan, sebenarnya orang yang berkumur pada waktu bulan puasa itu asalkan tidak ditelan airnya, maka tidak membatalkan puasa. Nah, kalau hidung yang kategori membatalkan puasa yaitu kalau sampai masuk ke lubang bagian atas. Nah, andaikan air itu masuk ke bagian atas itu akan terasa nyegrak, akan terasa panas. Maka yang seperti itu membatalkan puasa. Tapi kalau hanya masuk bagian yang bawah, yang mana tidak sampai terasa panas, nyegrak, itu tidak membatalkan puasa. Nah, sekarang lubang telinga yang menjadi ukuran kalau ada sesuatu itu masuk ke situ membatalkan puasa, yaitu lubang telinga bagian dalam, yaitu wilayah yang sekira tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking. Ketika kita itu memasukkan jari kelingking kita ke lubang telinga, kok sudah tidak bisa masuk jari kelingking itu, berarti wilayah yang tidak tersentuh oleh jari kelingking itu termasuk wilayah dalam. Andaikan ada sesuatu yang masuk ke wilayah bagian dalam tadi, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau hanya masuk di lubang telinga bagian luar, yaitu yang masih bisa dijangkau oleh jari kelingking,
itu tidak membatalkan puasa. Nah, sekarang untuk lubang depan yang termasuk bisa membatalkan puasa andaikan sesuatu masuk ke situ, itu yang mana, yaitu wilayah yang lebih dalam, dari perut jemari. Kalau wilayah yang masih bisa dijangkau oleh perut jari itu masih wilayah luar. Andaikan masih di situ, di wilayah luar tersebut, maka belum membatalkan puasa. Tapi kalau sesuatu itu sudah masuk ke wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh perut jari, ketika kita menempelkan jari kita ke situ, maka itu wilayah dalam, dan kalau masuk ke situ berarti membatalkan puasa. Itu. Nah, dengan catatan sesuatu yang masuk ke lubang atau ke rongga tubuh itu dilakukan dengan secara sengaja. Nah, yang nomor 2 perkara yang membatalkan puasa yaitu ataqayyu'u amdan, ya, muntah dengan secara sengaja. Memang dia itu sengaja muntah, dia berusaha supaya muntah. Mungkin yaitu dia menyentuh mulutnya yang bagian dalam, akhirnya dengan menyentuh itu dia malah muntah. Berarti itu muntahnya dengan sengaja, akhirnya membatalkan puasa. Adapun ketika muntahnya itu tidak dengan secara sengaja, mungkin karena dia itu sakit atau mungkin masuk angin akhirnya muntah, maka yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Dengan catatan yaitu setelah muntah langsung cepat-cepat berkumur, supaya air yang ada di mulut, maksudnya ludahnya itu tidak tercampur dengan sesuatu dari muntahan tadi. Kenapa? Karena kalau tidak cepat berkumur itu nanti kok sampai air ludahnya itu bercampur dengan sesuatu dari hasil muntahan tadi, kok akhirnya tertelan, maka itu membatalkan puasa. Nah, sekarang yang nomor 3 perkara yang membatalkan puasa yaitu haid. Maka jika ada orang yang dalam keadaan puasa mendadak masih jam 1 siang itu dia kok keluar darah haid, maka otomatis batalah puasanya. Nah, terus yang nomor 4 perkara yang membatalkan puasa yaitu nifas. Jadi nifas itu membatalkan puasa. Yaitu andaikan ada orang perempuan kok melakukan puasa, ternyata sehabis subuh dia mengeluarkan darah nifas, maka secara otomatis batalah puasanya. Nah, al-khamisu yaitu inzalul mani amdan. Perkara yang membatalkan puasa yang nomor 5 yaitu keluar mani dengan disengaja, belum tahu tanpa senggama. Nah, yang nomor 6 perkara yang membatalkan puasa yaitu asadisu ajima'u amdan, bersetubuh dengan sengaja, walau tanpa keluar mani. Ini membatalkan puasa dengan sebab bersetubuh tadi yang disengaja. Nah, adapun ketika dia itu lupa kalau dia itu dalam keadaan puasa langsung dia itu berhubungan badan, maka yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Nah, sekarang asabi'u yang nomor 7 perkara yang membatalkan puasa yaitu riddah, yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, jadi ketika ada orang yang keluar dari Islam padahal dia itu dalam keadaan melakukan puasa, kok tiba-tiba di tengah hari dia itu murtad,
maka batalah puasanya. Nah, murtad itu ada 3. Ada kalanya murtad itu dengan hatinya, yaitu berkeyakinan bahwasanya ada makhluknya Allah yang mempunyai sifat-sifat seperti hanya Allah. Maka yang seperti itu murtad dengan hatinya, keyakinannya itu keliru, akhirnya menjadikan dia murtad. Atau dia itu meyakini Allah itu lebih dari 1, mungkin meyakini Allah itu 3 ataupun 2, maka yang seperti itu termasuk murtad yang dilakukan oleh hati. Dan ada kalanya murtad itu yang dilakukan oleh lisan atau perkataan, mungkin yaitu dia itu mencaci maki Nabi Muhammad atau mencaci maki Allah, itu bisa menjadikan murtad. Murtad yang seperti itu adalah murtad yang dilakukan oleh lisannya. Atau dia berkata, andaikan aku itu diperintah sholat oleh Allah tidak akan melakukan. Nah, seperti itu bisa menjadikan murtad. Naudzubillah min dzalik. Nah, murtad itu juga bisa karena perbuatan. Semisal ada orang yang lagi puasa, orang Islam lagi puasa, sekitar jam 4 sore dia kok menyembah berhala atau masuk ke gereja mengikuti sembahyangnya orang Kristen, maka yang seperti itu dia murtad dengan perbuatannya tadi. Nah, al-faminu yang nomor 8 perkara yang membatalkan puasa yaitu al-junun, yaitu gila. Maka ketika ada orang yang tengah dalam keadaan puasa kok tiba-tiba dia itu terkena penyakit gila, maka batalah puasanya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk kajian kitab Abadi Fikih Jasani hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.